Bab 371. Bang! Suara yang memekakkan telinga dan keras yang mengguncang dunia. Telinganya berdengung, dan matanya hitam. Semua orang mencoba membuka mata lebar-lebar, dengan cemas meneriakkan nama Jun Jiu di sana. Saya melihat naga perunggu menjatuhkan pilar batu yang keras dari lubang besar, dan dia menggelengkan kepalanya dan mundur tanpa pengaruh apapun. Menderu, naga perunggu itu sangat bangga, orang di kepalanya pasti sudah hancur menjadi bubur. Namun, semua orang tersentak. Di atas kepala naga perunggu, penghalang tembus pandang terbuka. Jun Jiu berada di penghalang, dengan satu tangan memegang bulan putih di tanduk kepala naga perunggu, dan tangan lainnya memegang lonceng perak dengan erat. Mo Yue pernah memberitahunya bahwa Yinling bisa melindunginya. Saat dia di sana, dia akan mengaktifkan lonceng perak dalam ketidakhadirannya. Raih bel perak sendiri untuk membuka penghalang. Jun Jiu yakin Mo Yue lebih kuat dari naga perunggu, jadi dia tidak bersembunyi. Batuk, sudut mulut Jun Jiu memerah, dan dampaknya barusan berdampak kecil padanya. Menekan darah yang berjatuhan di dadanya, Jun Jiu melepaskan tangannya dan menggenggam tanduk di kepala naga perunggu itu. Dia berteriak, "Mengapa kamu masih berdiri di sana?" Cungkil matanya, "Cepatlah!" Baru pada saat itulah Fu Lin Xuang dan Mu Jingyuan menyingkirkan kengerian mereka, dan segera bergegas membantu Jun Jiu. King Yu dan Fu Lin Zhan saling mendukung untuk berdiri. Mereka ingin membantu tetapi terlatih-tatih dan tidak tahu kapan mereka bisa berjalan. Fu Lin Zhan diam-diam mengutuk dan menarik King Yu kembali, dan dia berkata, "Jangan pergi ke sana, itu hanya untuk membuat masalah dan menyeret kita kembali." Tapi kakak muda, King Yu terbakar dengan kecemasan. Dia menatap Jun Jiu yang berdiri di atas kepala naga perunggu. Naga perunggu itu terlalu besar dan sayangnya lebih kecil dari Jun Jiu. Mengambil napas dalam-dalam, Fu Lin Zhan mengertakkan gigi dan meraih King Yu. Dia berkata, "Jun Jiu sangat pintar, tapi dia adalah tangan suci Jun Jiu. Membawamu Tian Wuzong untuk menghancurkan Dan Zong dan seterusnya, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia tidak bodoh, dia tahu apa yang dia lakukan." Petik 2. Jadi, daripada mengkhawatirkan Jun Jiu, lebih baik optimis pada diri sendiri dulu, dan jangan menahan diri. Bahkan jika tidak ada dari mereka yang bisa mengerti, Jun Jiu hanyalah seorang guru spiritual kecil tingkat ketiga. Oh tidak, dia baru saja menunjukkan kekuatannya melawan bronze Tyrannosaurus, dia level 4. Tapi itu tidak jauh lebih baik. Seorang guru spiritual tingkat 4, benar-benar bertarung sekeras para guru spiritual yang hebat ini. Apakah dia tidak tahu apa yang baik atau buruk? Tidakkah dia tahu berapa beratnya? Terkejut dengan tuduhan itu, Fu Lin Zhan tidak bisa tidak mengaguminya, karena jika itu adalah Jun Jiu, dia tidak akan pernah punya nyali untuk bergegas dan mencari kematian. "Jun Jiu, apakah kamu benar-benar yakin? Ayo mundur, saudari junior, kamu harus hati-hati." King Yu dibujuk oleh Fu Lin Zhan, dan dia mundur ke jarak yang aman. Melihat ke atas, ada 3 baris tanduk menonjol seperti sisik di kepala naga raksasa perunggu. Jun Jiu meraihnya dan memanjat, mencoba mendekati mata naga perunggu itu. Naga perunggu itu ingin memukul Jun Jiu lagi, tapi kali ini Mu Jingyuan dan Fu Lin Xuang bergegas mendekat dan menahan naga perunggu itu dengan sempurna. Melangkah lebih dekat, Jun Jiu menatap mata kanan naga perunggu tidak jauh di bawah kakinya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan bayangan dengan tangan kirinya dan memasukkannya ke dalam sisik naga perunggu. Memegang Bai Yue erat-erat di tangan kanannya, Jun Jiu menatap mata naga perunggu itu. Masih agak jauh. Dia turun perlahan, berdiri berjinjit dan menginjak celah kecil di antara sisik dengan jari kakinya, menggunakan bayangannya untuk menstabilkan dirinya. Fu Lin Xuang dan Mu Jingyuan menarik senjata di depan. Melihat tindakan Jun Jiu dari jarak dekat, dia merasakan keringat dingin di hatinya. Jun Jiu tidak diragukan lagi menari di lautan api di ujung pisaunya, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan terkubur di mulut naga perunggu. Di mulut naga raksasa. Melihat hal tersebut, pria berbaju merah itu mengatupkan bibirnya dan berubah menjadi Mingsao. Dia berkata, "Miliki keberanian." Mengaum, naga perunggu menemukan Jun Jiu dan mengangkat cakarnya yang tajam untuk meraihnya. Namun, kaki depan naga perunggu itu cukup pendek untuk menangkap Jun Jiu, ia harus menundukkan kepalanya. Melihatnya menundukkan kepalanya, Mu Jingyuan dan yang lainnya segera menyerang. Waktu dapat ditunda untuk sementara waktu, tetapi ini bukanlah pilihan untuk terus seperti ini dalam waktu yang lama.
Mu Jingyuan dan Fu Linsuang saling memandang. Mu Jingyuan berkata, "Linsuang, kamu tahu mekanismenya dan tahu cara menggali mata naga perunggu. Kamu pergi dan bantu Jun Jiu. Aku akan menarik daya tembaknya." Oke, Fu Linsuang tidak pernah menyeret kakinya, dan langsung setuju. Dia berjingkat ke arah kepala naga perunggu, di belakangnya Mu Jingyuan membuka dantiannya, dan kekuatan spiritualis agung tingkat kedua berada di puncaknya. Begitu dia bergerak, Mu Jingyuan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Di dekat, dengan Bai Yue di tangannya, Jun Jiu menembus pertahanan naga perunggu dengan mudah. Ujung pedang menembus mata naga perunggu, dan serangan lainnya tidak akan melukai naga perunggu, tetapi dengan pedang ini, naga perunggu mengamuk. Dengan raungan yang memekakkan telinga, naga perunggu itu menyerang balik. Ketika Jun Jiu hendak bersembunyi, dia mendengar Mu Jingyuan berteriak, "Junior Sister Jun, biarkan saja, aku tidak akan membiarkannya menyerangmu." Melihat naga perunggu ditahan paksa oleh Mu Jingyuan lagi, mata Jun Jiu dingin dan serius. Dia menyerahkan Bai Yue ke depan lagi, jaraknya tidak cukup. Dia hanya melepaskan tangannya, menggenggam Yu Ying dengan tangan kirinya, memutar pinggangnya, mengangkat kakinya dan menendang Bai Yue di gagang pedang. Bai Yue memanggil. Bai Yue memasukkan dalam-dalam ke rongga mata naga perunggu. Jun Jiu menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan bayangan dan membiarkan dirinya jatuh. Bernapas sejenak, bayangan itu dengan cepat dimasukkan ke dalam timbangan lagi. Jun Jiu menendang gagang pedang Bai Yue, klik. Bai Yue ditendang, dan pada saat yang sama, satu mata naga perunggu diambil. Roar, naga perunggu menjadi gila dan mengabaikan Mu Jingyuan, memiringkan kepalanya dan menggigit Jun Jiu dengan seluruh kekuatannya. Gigi tajam perunggu ganas sudah dekat, Jun Jiu hanya bisa berpegangan pada bayangan agar tidak terlempar. Saat ini, dia tidak lupa memberitahu Fu Linsuang melalui transmisi suara. "Senjatamu kurang tajam, dengan bulan putihku, aku menggali naga perunggu lainnya. Mata, cepat, petik 2, dia baru saja menendang Bai Yue, dan itu juga idenya. Kekerasan naga perunggu, Fei Bai Yue dan Yu Ying. Senjata mereka tidak bisa menembus pertahanannya, apalagi melukainya." Setelah menerima transmisi suara, Fu Linsuang yang ingin menyelamatkan Jun Jiu harus berhenti. Wajahnya menjadi sedikit lebih dingin, dia menoleh untuk menangkap Bai Yue yang terbang keluar. Engah, ketika Jun Jiu mendengar gerakan itu dari dekat, pupil matanya tiba-tiba mengerut ketika dia menoleh. Jun Jiu tanpa sadar, mengangkat tangannya untuk meraih Yinling, tapi itu masih selangkah terlambat. Dia terlalu dekat dengan mulut naga perunggu, dan lidah perunggu menjulur di samping Jun Jiu. Sakit menusuk di punggung, kulit terkoyak, dan darahnya kental dan menyengat. Tekad yang kuat membuat Jun Jiu memegang bayangan itu erat-erat dengan tangan kanannya dan lonceng perak dengan tangan kirinya. Penghalang terbuka, dan lidah naga perunggu dipotong oleh penghalang dan jatuh, membawa bunga darah besar dari punggung Jun Jiu. Itu menyakitkan, mata rasa sakit berubah menjadi hitam, dan terdengar raungan memekakkan telinga dari naga perunggu. Dengan hantaman jarak jauh, Jun Jiu membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Apakah Fu Linsuang berhasil? Dunia berguncang hebat, dan Jun Jiu jatuh ke bawah. Dia tidak jatuh sendiri, tetapi dihancurkan oleh naga perunggu. Suara sedingin es Fu Linsuang datang. "Jun Jiu, lepaskan? Aku akan menangkapmu." Membuka matanya, Jun Jiu mengeluarkan bayangan. Bab 372. Pada saat itu, Jun Jiu mengira Mo Yue yang kembali. Tapi jatuh ke pelukan nafas sedingin es itu, Jun Jiu mendongak dan melihat Fu Linsuang. Dia dan Fu Linzan terlihat persis sama, tetapi mereka memiliki temperamen yang sangat berbeda. Dingin seperti embun beku, kejam seperti pahatan es. Ketika dia menatapnya, dia sedikit mengernyit. "Kau terluka parah, adik kecil, kakak Jun, Jun Jiu." Semua orang berlari dan tersentak kaget saat melihat Jun Jiu berlumuran darah. Jun Jiu mengenakan pakaian para murid Akademi Taichu, dan warna terangnya diwarnai merah darah. Luka-lukanya lebih berat dari gabungan semuanya. King Yu membuka mulutnya, air mata mengalir di wajahnya. "Apakah sakit, adik perempuan junior? Jika sakit, gigit kakak senior, agar kamu merasa lebih baik." "Jun Jiu, apakah kamu bodoh? Hei, bantu aku duduk." "Junior Sister Jun, punggungmu penuh luka, kamu tidak bisa duduk." Mu Jingyuan mengerutkan kening dan memandang Jun Jiu, sementara dia mengulurkan lengan bajunya dan mengeluarkan banyak pil untuk menemukan mana yang paling berhasil. Melihat reaksi mereka,
Junjiu hanya bisa melakukannya sendiri. Tapi tepat ketika dia bangun, sebuah tangan diletakkan di lengannya untuk membantunya duduk. Mendongak, Junjiu bertemu lagi dengan mata Fu Linsuang. Dia berkata dengan dingin, "Apa yang bisa saya lakukan? Taburkan semua bedak di punggungku. Jika pakaiannya menghalangi, sobek saja." Jari Fu Linsuang bergetar saat dia mengambil botol obat. Dia mengambilnya diam-diam, dan mengulurkan tangannya untuk merobek punggung Junjiu hingga terbuka. Junjiu gemetar kesakitan, tapi dia menahannya dengan kuat. Serbuk obat ditaburkan di punggungnya, dan rasa sakit yang luar biasa berlipat ganda. Junjiu mengabaikan King Yu dan yang lainnya mengobrol di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan menuangkan 2 pil untuk diminum. Dia hanya membuka mulutnya ketika dia terlalu berisik. Diam. Semua orang diam sekarang. Melihat Junjiu mengambil ramuan itu dan bermeditasi dengan mata tertutup, Fu Linsuang membantu menaburkan bedak di punggungnya, dan menjadi putih, dan pendarahan berhenti. Junjiu sembuh. Saat itulah Mu Jingyuan menyadari bahwa Junjiu adalah seorang master, dan dia tidak kekurangan pil. Baru kemudian dia mengambil kembali botol obat itu sendiri. King Yu berkata, "Jangan ganggu penyembuhan saudari muda, penting untuk melindungi Dharma terlebih dahulu dan menjauhkan orang." Jangan lupa, Hong Ying juga ada di sini. Berpikir bahwa ketika dia melihat ke atas, dia pertama kali melihat tubuh besar dari naga perunggu yang jatuh. Xiao Wu memegang mata naga perunggu di mulutnya, dan menendang salah satu cakarnya untuk mundur. Ia tahu bahwa penyembuhan Junjiu bebas stres, jadi tidak perlu khawatir berlari mencari mata. Setelah melewati mereka, saya melihat Hong Ying. Di ujung lain aula utama, Hong Ying tidak sendirian. Yunni dan yang lainnya datang untuk membantu Hong Ying mengalahkan Tyrannosaurus perunggu. Meong. Setelah beberapa saat, Xiao Wu kembali ke Junjiu. Dia mendorong mata naga perunggu ke kaki Junjiu, lalu mengangkat kepalanya dan dengan ringan menjilat punggung tangan Junjiu. Melihat ini, King Yu berkata, "Xiao Wu, jangan ganggu kakak." "Tidak apa-apa." Junjiu membuka matanya, mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Xiao Wu. "Ini dia." Meong gelombang, Junjiu yang berperilaku baik dan bangga dengan Xiao Wu menggosok telapak tangannya. Ia tahu bahwa Junjiu akan membutuhkan mata naga perunggu. Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa wajah Junjiu telah kembali cerah dari pucat. Bibir yang indah dan lembut. Itu juga semerah ceri. Bubuk putih di punggungnya terserap, memperlihatkan punggung buah merah dan luka koreng yang sembuh. Orang-orang yang melihat kemampuan pemulihan ini tercengang. Apakah ini hasil kombinasi pil dan bedak? Hanya dengan setengah batang dupa, pemulihan Junjiu lebih baik daripada yang lain setelah 10 hari setengah bulan. Keterampilan medis ini tidak terkalahkan. Saat Junjiu hendak bangun, dia mengenakan jubah di punggungnya untuk menutupi punggung Guolu. Warna biru adalah mantel Fu Linsuang. Fu Linzan dan Mu Jingyuan tertegun sejenak, dan menatap Fu Linsuang dengan kaget dan tidak percaya. Apa dia salah minum obat? King Yu sedikit waspada, tapi melihat wajah Fu Linsuang sedingin es, tidak ada yang terlihat. Sepertinya apa yang dia lakukan tidak berlebihan, hanya membantu biasa. "Junjiu, terima kasih. Terima kasih. Pedangmu sangat kuat." Fu Linsuang mengulurkan tangannya, memegang Bai Yue dengan kedua tangannya dan mengembalikannya ke Junjiu. Jika Junjiu tidak memberinya Bai Yue, dia tidak akan bisa menggali mata lain dari naga perunggu itu. Pada saat yang sama, dia menyelamatkan Junjiu lagi. Meski begitu, mereka genap. Junjiu tersenyum, memegang pedang Bai Yue di tangannya dan menebas kedua mata naga perunggu itu. Dengan suara kristal yang retak, cakar Xiao Wu meluncur maju mundur, dan 2 batu kecil berbentuk berlian digali di dalamnya. Fu Linzan terkejut, "Bukankah ini sama dengan yang kamu dapatkan sebelumnya?" "Itu benar, itu sama." Xiao Wu mengambil batu kecil di mulutnya dan menyerahkannya kepada Junjiu, memegangnya di tangannya untuk melihat batu kecil yang 100% pasti sama. Jika kedua batu ini adalah sumber kekuatan untuk mengendalikan naga perunggu, apakah batu pertama bisa menjadi sumber energi untuk mengendalikan gerbang batu? Sebelum Junjiu bisa mengetahuinya, suara ilusi dan perubahan kehidupan itu muncul lagi. Suaranya bergema ke segala arah aula, dan dia berkata, "Selamat, total ada 26 orang." Meskipun beberapa orang beruntung, mereka datang terlambat dan memanfaatkannya. Tapi itu masih dianggap lulus. Di belakang Hong Ying, kelompok orang terakhir datang dengan wajah merah. Hong Ying dikejutkan oleh sumber suara itu, dan dia berteriak, "Siapa kamu?"
Satu level adalah Gua Ular, dan level lainnya adalah Istana Naga saat ini. Anda memiliki 26 orang untuk melewati level tersebut, dan ada 3 tingkat lagi setelah itu. Hanya mereka yang melewati semuanya yang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Raja Bayangan Darah. Suara itu halus dan ilusi, bercampur dengan sedikit kejahatan aneh. Jun Jiu mendengarnya dengan tajam. Di permukaan, sepertinya dia memberitahu mereka cara melewati level, tetapi kenyataannya, nadanya sepertinya tidak menghalangi dan menonton mereka memainkan permainan untuk menyelesaikan level. Selera tidak enak, penuh dengan mensau. Roh makam seperti itu akan terlihat sangat sedih di depan mereka. Pria berbaju merah itu melirik batu kecil berbentuk berlian di tangan Jun Jiu, dan matanya berputar. Sambil menyeringai, dia melanjutkan dengan perubahan suara setelah penyamaran, dan berkata, "Apa yang masih kamu lakukan? Jika kamu ingin mendapatkan warisan Raja Bayangan Darah, maka cepatlah dan lewati levelnya." Waktu tidak menunggu satu. Hong Ying adalah yang pertama bereaksi. Dia bergegas keluar dari balai naga dengan cambuk panjang di tangannya. Setiap orang yang datang dari belakang berdiri di sampingnya, termasuk Yun Ni. Mereka yang mengetahui identitas Yun Ni, seperti Jun Jiu dan King Yu, tidak terkejut, tetapi Mu Jingyuan dan yang lainnya mengerutkan kening dan sangat bingung. "Itu," kata Ji Yiming dengan lemah. "Bukankah kita akan pergi?" Pria kecil gemuk itu dihancurkan oleh Tyrannosaurus perunggu di awal permainan, dan sekarang dia menyelesaikan level ketika dia bangun. Bisa dikatakan bahwa keberuntungannya tidak masuk akal. Fu Linzan mengerutkan kening dan menatapnya. "Xiao Ming, ini ujian pertama. Aku tidak tahu betapa berbahayanya itu. Dengan kekuatanmu, penjagamu tidak mengikuti. Xiao Ming, jangan masuk. Pergi keluar dan menunggu bagaimana kita." Ji Yiming cemberut, menunjukkan bahwa dia tidak ingin pergi. Saat ini Jun Jiu berkata, jika dia ingin berpartisipasi, biarkan dia pergi. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Tepat ketika Ji Yiming menunjukkan senyum berkaki anjing yang brilian pada Jun Jiu, dia mendengar Jun Jiu mengatakan sesuatu yang dingin. Selama dia siap untuk kehilangan nyawanya, Ji Yiming yang pengecut langsung memadamkan api di hatinya, takut. Bab 373. Ji Yiming pengecut, dan memandang Jun Jiu dengan sedih. "Tapi saat aku kembali, tidak ada cara untuk pergi ke Simen, dan aku tidak bisa keluar. Jika kamu berhenti, aku akan mengirimmu keluar." Suara halus itu tiba-tiba muncul, dan Fu Linzan serta yang lainnya terkejut dan waspada. Hanya Jun Jiu yang memeluk Xiao Wu dan mengusap pantat kucing itu. Roh makam itu memang cemberut, dan masih menguping. Sekarang Ji Yiming tidak punya pilihan selain mundur. Setelah melihatnya meninggalkan Istana Naga, King Yu berpura-pura mengambil paket dari punggungnya dan meminta Jun Jiu untuk berganti pakaian. Setelah Jun Jiu mengambil paket ringan dan kosong ke pilar, dia mengeluarkan gaun merah dari ruang gelang dan memakainya. Warna merahnya menghisap darah, jadi dia tidak akan begitu menarik saat dia terluka lagi. Perhatian, saat Jun Jiu sedang berganti pakaian, King Yu menatap Fu Linzan dan yang lainnya. Tak satu pun dari mereka diizinkan untuk menggerakkan kepala mereka, dan mereka melanjutkan ke tingkat berikutnya setelah Jun Jiu keluar setelah berganti pakaian. Dalam perjalanan, Fu Linzan juga meminta beberapa pil pada Jun Jiu. Meskipun mereka selalu memilikinya sendiri, tetapi ketika mereka melihat efek Jun Jiu mengambil ramuan di Istana Naga barusan, jaraknya beberapa blok dari ramuan yang mereka kenal. Siapa yang tidak menginginkan ramuan tangan suci Jun Jiu? Jun Jiu siap memberikan 2 botol berbeda. Satu botol menyembuhkan luka, dan yang lainnya memulihkan kekuatan spiritual. Setelah berterima kasih padanya dan terus bergerak maju, Fu Linzan masih sedikit khawatir Hong Ying akan mendahuluinya. Akibatnya, setelah tingkat pertama resmi pemakaman Raja Bayangan Darah, Fu Linzan tertawa terbahak-bahak. Sekelompok orang yang berdiri di hadapan mereka tampak sedih, marah, dan kesal. Ternyata ini adalah level resmi pertama, dan hanya bisa dimulai jika semua orang hadir. Wajah Hong Ying suram, dan dia mencibir dengan kejam, "Bukankah kamu tidak bisa berjalan karena kakimu patah? Anak-anak tidak bisa membandingkan. Apakah kamu benar?" Fu Linzan tidak mengakui kekalahan bahkan ketika dia berbicara dengan kasar. Dia menoleh dan mengedipkan mata pada Jun Jiu dan yang lainnya, memperjelas bahwa dia sedang mengejek Hong Ying. Hong Ying benar-benar kesal, tapi dia tidak memarahi Fu Linzan. Sebaliknya, dia memelototi mereka dengan cemberut, terutama saat mendarat di tubuh Jun Jiu. Kebenciannya seperti pisau, dan kekejamannya seperti racun.
Ketika semua orang hadir, tanah seperti papan catur di depan mereka menyala. Sebuah suara halus bergema di telingaku, satu orang berdiri dalam satu kotak. Mendengar kata-kata itu, semua orang saling memandang dengan cemas. Satu orang berdiri di satu grid, apa artinya ini? Xiao Wu sedang berbaring di bahu Jun Jiu, dan dia melangkah ke papan catur dan berdiri di atas grid. Melihat reaksinya, Hong Ying segera mengikutinya, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan tidak ada niat untuk kalah dari Jun. Segera setelah itu, semua orang naik dan berdiri di atas kotak-kotak. Suara itu datang lagi, satu orang mengetahui hasilnya, dan total ada 25 orang di ring papan catur. Arena papan catur, penarikan Ji Yiming tidak terlalu menarik perhatian. Mereka tertarik dengan arena papan catur yang disebutkan dalam suara itu. Apakah ini arena? Ledakan, tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan semua orang terkejut. Jun Jiu sedikit mengernyit dan melihat ke bawah ke kakinya, hanya untuk melihat bahwa kisi 3 inci di bawah kakinya tidak bergerak, dan kisi-kisi lain di mana tidak ada orang yang berdiri semuanya runtuh. Kemudian kisi-kisi di bawah kaki mereka bergerak, naik 3 derajat. 25 orang, total 12 arena. Satu orang beruntung untuk maju tanpa bertarung. Semua lawanmu dipilih secara acak. Hanya dengan mengalahkannya atau membunuhnya kamu bisa melewati arena papan catur ini. Oh ya, kamu hanya punya tongkat waktu dupa. Ini jelas merupakan perubahan nada, tetapi nada itu mengungkapkan rasa cemberut dan jahat. Dia juga berkata, jika sebatang dupa tidak memberitahu pemenangnya, maka negatif, maka keduanya keluar. Mari kita mulai sekarang. Petik 2. Jaringan di bawah kaki semua orang bergerak, dan mereka melihat jaringan satu sama lain berpotongan atau saling mendekat di kerumunan. Dengan keras, kisi-kisi di bawah kaki kedua orang itu saling menempel, lalu 4 kisi terbang dari bawah dan menyambung di sekelilingnya. Bentuk arena kecil dengan jangkauan 6 grid. Tapi dalam sekejap mata, semua orang membagi lawan mereka. Jun Jiu mendongak dan melihat King Yu terlebih dahulu. King Yu melihat kehampaan di depannya dengan ekspresi bingung. Apakah tidak ada orang di sini? Tidak, kamu yang beruntung yang maju tanpa perlawanan. Fu Linzan melambai ke arah King Yu, tertawa dan bercanda. Saya harus mengatakan bahwa keberuntungan King Yu benar-benar patut ditiru. Melihat bahwa King Yu cukup beruntung untuk lewat secara langsung, Jun Jiu menarik pandangannya yang mengamati, dan dia tidak peduli dengan yang lain. Jun Jiu memandang lawannya, seorang pria kurus dan keriput dengan penampilan biasa. Tapi ekstasi yang terdistorsi di wajahnya saat ini membuatnya terlihat sangat menjijikkan dan tidak disukai. Pria itu menatap Jun Jiu dengan gembira. Hahaha, keberuntunganku benar-benar hebat. Meom, dia tidak mungkin bodoh, kan? Xiao Wu duduk dari bahu Jun Jiu, dan Mao Tong memandang pria itu dengan curiga. Jun Jiu tersenyum dingin. Dia tahu mengapa pria itu sangat gembira. Itu tidak lebih dari melihat kultivasinya sebagai guru spiritual tingkat 4. Setelah Fu Linzan dan yang lainnya mengetahui kekuatannya, Jun Jiu tidak repot-repot menutupinya. Lagi pula, perbedaan antara level ketiga dan level keempat tidak banyak. Adapun pria itu, dia adalah guru spiritual tingkat kelima. Hahaha, sial bagimu untuk bertemu denganku, kamu ditakdirkan. Melihat betapa cantiknya dirimu, desis. Pria itu menelan ludahnya, menatap Jun Jiu dan tersenyum jahat. Dia berkata, bagaimana kalau Anda berlutut dan memohon kepada saya? Anda memohon saya untuk memaafkan Anda, mungkin saya akan membiarkan Anda pergi karena belas kasihan. Kalau tidak, apalagi? Jun Jiu menatapnya dengan dingin. Pria itu mengangkat kepalanya dan mendengus dingin. Kalau tidak, aku akan memberimu sedikit bakat. Kalau begitu aku akan melukai wajah berbunga-bungamu. Jangan salahkan aku karena kejam. Jun Jiu tersenyum. Siapa yang memberi pria kepercayaan diri untuk membuatnya begitu sombong dan merasa benar sendiri? Dengan sembrono memeluk dadanya, Jun Jiu dengan dingin mengatupkan bibirnya dan berkata, Xiao Wu, aku akan menyerahkannya padamu. Meo, Xiao Wu melompat ke arah pria itu, dan bantalan daging merah mudanya mengeluarkan cakar setajam parang. Petir melesat di depan pria itu, di bawah serangan 4 cakar tanpa bayangan, pria itu menutupi wajahnya dan berteriak. Darah mengalir keluar dari sela-sela jari tak terbendung. Di bawah rasa sakit yang parah, pria itu melepaskan satu tangan dan dengan kejam menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerang Xiao Wu. Binatang sialan, aku akan membunuhmu. Murid kucing berdiri tegak dalam barisan,
dan Xiao Wu dengan mudah membuang serangan pria itu. Melompat berjinjit, Xiao Wu dengan cepat menginjak lengan pria itu dan berlari, membuka mulutnya untuk menunjukkan giginya yang tajam. Dia mengunci tenggorokannya, celepuk, mayat itu membentur tanah dengan keras, dan darah di lehernya tidak bisa berhenti seperti air mancur. Xiao Wu mendarat dengan ringan dan sensitif, menjilat darah dari sudut mulutnya dengan ujung lidahnya, dan berjalan menuju Jun Jiu dengan langkah kucing yang anggun. Meo gelombang-gelombang, Xiao Wu berkata, "Tuan, apakah Xiao Wu baik, brilian?" Mengutuk bibirnya, Jun Jiu berjongkok dan mengeluarkan sapu tangan sutra untuk menyeka mulut dan bantalan daging Xiao Wu. Itu menjadi kotor dan harus dibersihkan. Saat Anda bebas, Anda seperti bulu, seperti pria berbaju merah yang diam-diam memata-matai. Contoh lainnya adalah Fu Lin Xuang yang terlalu kuat dan lawannya terlalu lemah, sehingga dia sempat melihat-lihat. Fu Lin Zan dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Sudut mulut Kiki berkedut. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apakah manusia terlalu lemah? Atau apakah kucing terlalu kuat? Bab 374. Betapa senangnya memiliki kucing seperti ini. Lihatlah Jun Jiu, Xiao Wu bisa menghabisi musuh tanpa menggerakkan jarinya. Dan betapapun sampahnya dia masih seorang guru spiritual tingkat 5. Semua orang dapat mengatakan bahwa dia sangat iri. Fu Lin Zan menendang lawannya dan jatuh dari ring papan catur. Dia menggosok dagunya dan berpikir, mengapa kamu tidak bertanya pada Jun Jiu nanti, dari mana asal kucing ini? Jika Anda membeli sesuatu dan mengambilnya, biarkan dia mendapatkannya juga. Di arena papan catur, pemenang dan pecundang ditentukan dengan cepat, dengan sedikit kesulitan. Jun Jiu hanya meliriknya dengan ringan, dan tiba-tiba dia tampak tajam seperti anak panah di kanan belakang. Itu adalah dinding yang kokoh, pegunungan alami tanpa ukiran, dan bebatuan aneh. Tidak ada apa-apa di sana, tapi Jun Jiu menemukan tatapan mencongkel. Mungkinkah itu roh makam? Meo gelombang, Xiao Wu menepuk lengan Jun Jiu dengan ringan. Melihat ke belakang, Jun Jiu melihat kisi-kisi itu bergerak di bawah kakinya. Semua kemenangan telah dibagi, dan grid kembali ke tanah dan menjadi papan catur besar lagi. Yang berdiri di atasnya sekarang adalah semua pemenang arena papan catur tadi. Yang kalah semuanya jatuh, tidak menyisakan tulang. 25 orang, sekarang ada 13 orang yang tersisa untuk bersaing memperebutkan warisan terakhir dari Raja Bayangan Darah. Begitu pria berbaju merah mengangkat tangannya, sebuah jalan yang tergantung di atas tebing di ujung ring papan catur muncul di depan mata mereka. Berjalan mendekat untuk melihat batu-batu dengan bentuk berbeda masih melayang naik turun saat diinjak, dan sulit untuk menstabilkan tubuh. Dan di bawah batu ada jurang maut, seseorang tanpa sengaja jatuh ke jurang maut. Jika Anda pergi, Anda mungkin hancur berkeping-keping. Wajah Hong Ying berubah, dan dia menatap Jun Jiu dan yang lainnya dengan murung. Dia berkata, "Kalian pergi dulu." "Heh, apakah kamu takut aku akan menyelinap menyerangmu?" Jun Jiu menatapnya, dan tersenyum menggoda. Wajah Hong Ying menjadi semakin jelek di tempat, dan dia mengatur kata-katanya untuk mencoba kembali. Namun, sebelum dia menemukan kesempatan untuk berbicara, King Yu melanjutkan dengan mengatakan, "Hong Ying, kami tidak tahu malu seperti kamu. Sebaiknya kamu mengakui bahwa kamu pemalu dan tidak berani pergi." Fu Lin Zan, hahaha. Kata-kata King Yu adalah apa yang Hong Ying pikirkan dalam hatimu, kan? Kami tidak tertarik untuk menyerangmu. Hong Ying menarik cambuknya dengan marah dan mengambil setengah langkah ke depan, dan di belakang Jun Jiu, King Yu, Mu Jingyuan, Fu Lin Zan dan Fu Lin Xuang semuanya maju selangkah. Hong Ying membeku setengah langkah, dan hanya bisa menatap mereka dengan kejam, tinjunya mengepal keras. Sebagai wanita tertua Akademi Tiansu, dia adalah murid langsung dari kepala sekolah Akademi Tiansu. Saya belum pernah mengalami situasi yang memalukan seperti itu. Tapi ketika dia bertemu Jun Jiu, rasa malunya lagi dan lagi tidak ada habisnya. Mereka semua dibawa oleh Jun Jiu, membunuhnya akan menyelesaikan semua ini. Dengan niat membunuh bergulir di matanya, Hong Ying menggertakkan giginya dengan keras. Dia tidak percaya bahwa mereka selalu bisa melindungi Jun Jiu. Memegang cambuk panjang dengan erat, Hong Ying menoleh dan mencambuknya ke kaki satu orang. "Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Kamu duluan." Dipaksa oleh paksaan Hong Ying, murid laki-laki itu tidak punya pilihan selain menginjak batu yang tidak stabil itu dengan gemetar. Meskipun batu itu sangat tidak stabil, ia masih bisa berdiri selama Anda menginjaknya dengan mantap.
Melihat murid laki-laki itu pergi jauh, Hong Ying maju selangkah, tapi dia menoleh dan menatap Jun Jiu dan yang lainnya dari waktu ke waktu, jelas takut akan serangan mendadak mereka. Wajah King Yu dingin, niat membunuh muncul. Akan sangat bagus untuk menendangnya dengan satu tendangan. Kami akan membalas dendam, tapi tidak di sini. Kakak, ayo pergi. Jun Jiu menginjak batu terlebih dahulu setelah Hong Ying dan yang lainnya pergi. Jika tidak ada formasi besar, dia dan King Yu tidak dapat membunuh Hong Ying dengan kekuatan mereka saat ini. Topi merah. Terlebih lagi, Hong Ying dan antek-anteknya bahkan lebih sulit dihadapi bersama. Meskipun Mu Jingyuan dan yang lainnya ada di sisinya sekarang, Jun Jiu tidak berpikir mereka akan membantunya ketika dia mengaku ingin membunuh Hong Ying. Semua orang melewati jalan batu yang ditangguhkan dengan lancar, dan semua orang menghela nafas lega ketika mereka menginjak tanah. Di depan Anda ada aula lain. Dengan aula naga di depan, kali ini semua orang berjalan perlahan dan hati-hati ke aula utama selangkah demi selangkah. Namun, kali ini tidak ada mekanisme, dan ketika Ping An mendekati aula utama, dia melihat ke atas dan melihat sebuah batu heptagonal besar. Ada apa ini? Tanya seseorang. Mereka menyebar di sekitar batu besar dan melihatnya dengan hati-hati. Hanya ada satu batu di aula ini, dan tampaknya inilah kunci izin mereka. Mereka tidak bisa mengetahuinya dan harus menunggu roh makam menjelaskan. Dan roh kubur itu selalu datang pada waktu yang tepat, ketika mereka semua berdiri di samping batu besar itu. Roh kubur itu, yaitu laki-laki berbaju merah, mendengar suara perubahan dan ketiadaan, berkata, ini adalah Ling Yu. Level ini lebih dari kecepatan. Setiap orang menyerap energi dalam giok roh bersama-sama. Semakin banyak Anda menyerap, semakin baik. Itu tidak akan berakhir sampai energi dalam giok roh diserap sepenuhnya. 3 kegagalan terakhir akan dilenyapkan, kata roh makam, kecuali bahwa Ji Yiming menyerah pada awalnya dan bisa pergi. Mereka yang gagal kemudian semuanya dilenyapkan secara brutal. Suara dari kata terakhir jatuh, dan terdengar bunyi klik yang tajam. Batu besar itu retak, dan cangkang tua dengan ukuran berbeda jatuh satu persatu, memperlihatkan giok roh yang mempesona di dalamnya. Ling Yu dan Ling Xi memiliki posisi yang sama, tetapi perbedaannya adalah energi yang terkandung dalam Ling Yu murni dan kuat. Bertubuh penuh, sepotong batu giok spiritual yang begitu besar, bahkan jika ke-13 dari mereka habis, akan butuh 1 tahun untuk menyerapnya, bukan? Oleh karena itu, tidak ada yang mengira level ini mudah, dan semua orang berkepala besar. Semua orang saling memandang dengan berat hati. Jun Jiu mengangkat tangannya untuk menyentuh batu giok roh, suhu dingin tentakel menghangatkan hatinya. Tanpa dia mengambil inisiatif untuk menyerapnya, teknik latihan tubuh di dalam tubuh akan bekerja secara alami, dan kekuatan spiritual murni akan meresap ke dalam tubuh. Merasakan energi yang murni dan kuat, mata Jun Jiu berbinar. Dia berkata kepada Xiao Hu dari lubuk hatinya, Xiao Hu, aku menyerap energi giok roh ini, dan kamu memisahkan sinar dari tubuhku untuk memurnikan dan menyerapnya. Dengan cara ini, kekuatan spiritual cukup bagi Anda untuk terbentuk selama beberapa tahun. Xiao Hu mengangguk dengan gembira. Ia pasti berharap untuk tinggal di luar selama mungkin, dan yang terbaik adalah jangan pernah berpisah dari pemiliknya. Jun Jiu segera duduk di tanah, Xiao Hu melompat ke pelukan Jun Jiu dan membentuk lingkaran. Mata telanjang dapat melihat bahwa ada kekuatan spiritual yang meluap dari giok spiritual, bertahan di sekitar tubuh Jun Jiu dan kemudian menyerap dan memurnikan. Melihat Jun Jiu sudah mulai, semua orang duduk untuk berlatih tanpa penundaan. Mereka tidak lupa bahwa 3 di belakang akan musnah. Membunuh. Hong Ying adalah yang terakhir duduk, dia menatap Jun Jiu dengan kejam dan mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan menjadi yang pertama? Guru spiritual kecil tingkat 4, dapatkah kamu membandingkan dengan kelompok orang ini? Pilih secara acak siapa saja yang merupakan guru spiritual tingkat 6. Jun Jiu, kamu dikutuk. Mengatakan itu, Hong Ying menatap Mu Jingyuan dan yang lainnya dengan muram. Penyerapan dan penyempurnaan batu giok spiritual ini adalah perjuangan yang tak terlihat. Dia tidak akan kalah dari Mu Jingyuan dan yang lainnya, dia akan menyerap lebih dari mereka. Menutup matanya, Hong Ying penuh dengan ambisi, bersumpah untuk menyerap dan memurnikan giok roh. Saat ini, di luar makam Raja Bayangan Darah, Leng Yuan menyambut tuannya. Dengan ekspresi pahit di wajah Leng Yuan,
dia setengah berlutut di tanah dan berkata, "Tuan, pemilik kuburan ini telah menetapkan batasan. Siapapun yang melebihi kekuatannya akan menyebabkan kuburan runtuh jika dia masuk." Leng Yuan bisa tidak mengikuti Nona Jun. Xiao Jiwer masuk sudah berapa hari? Bab 375. Sudah 3 hari, jawab Leng Yuan. Ya, 3 hari telah berlalu sejak Jun Jiu memasuki pemakaman Raja Bayangan Darah. Leng Yuan telah menjaga pintu. Awalnya dia melihat sekelompok murid yang gagal keluar, dan kemarin dia melihat Ji Yiming yang keluar lagi. Dia diam-diam mengejutkan Ji Yiming dan menginterogasinya, dan dia merasa lega hanya setelah mengetahui bahwa Jun Jiu baik-baik saja. Tapi dia masih mengabaikan tugasnya. Leng Yuan diam-diam menatap Mo Yue dan berpikir. Tugasnya adalah menjaga Jun Jiu dan melindunginya, tapi sekarang dia terjebak di luar pintu dan tidak bisa masuk. Mo Yue tidak melihat ke arah Leng Yuan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggerakkannya searah jarum jam di depannya. Garis besar kuburan besar di bawah tanah diuraikan dalam cahaya kemasan yang berkedip. Sangat besar dan dalam, gemetar dengan deteksi Mo Yue. Di kedalaman kuburan, pria berbaju merah melihat ke makam dan gemetar 3 kali sebelum mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mendongak ke atas langit, matanya menyipit karena kewaspadaan. Saat makam didirikan, tidak ada pertahanan lanjutan dan formasi penjaga makam. Hanya saja mereka yang kekuatannya melebihi orang lain tidak bisa masuk. Kalau tidak, makam itu akan runtuh dengan sendirinya, meninggalkannya tanpa keuntungan apapun. Mereka yang kekuatannya lebih rendah darinya hanya bisa dengan patuh mengikuti aturan izin yang ditetapkan olehnya. Jadi dia tidak perlu khawatir. Di luar kuburan, Mo Yue tersenyum menghina. Ini adalah trik oportunistik. Mencoba berpikir bahwa ini akan menghentikan semua orang yang lebih kuat darinya. Artinya, dia belum pernah melihat pria yang sangat kuat. Seperti dia, hanya butuh satu pemikiran untuk menerobos kuburan ini. Hanya memikirkan Jun Jiu, Mo Yue menahan metode kekerasannya. Dia merentangkan tangan kanannya, dan ada sisik naga menjulang di pergelangan tangannya. Mo Yue melemparkannya dengan ringan, dan suara gemerincing lonceng bergema di sekelilingnya. Leng Yuan mengangkat kepalanya ketika mendengar suara itu, dan dia melihat tirai air terbuka. Lonceng perak pertama kali muncul dalam perspektif, lalu diperbesar untuk melihat Jun Jiu dan orang lain di sekitarnya. Di tirai air, Jun Jiu berkonsentrasi untuk menyerap dan memurnikan giok roh. Leng Yuan terkejut, "Apa yang kamu lakukan?" Pos pemeriksaan. Mo Yue melihat sekeliling dengan bel perak pada 365 derajat tanpa sudut mati, dan segera mengerti apa yang dia lakukan. 13 orang berlatih di sekitar batu giok spiritual ini, hanya untuk menjadi lebih cepat dari orang lain. Setelah mengetahuinya, jantung Leng Yuan berdetak kencang. Kalimat berikutnya keluar, dan mereka sangat terkejut. Giok spiritual terlalu sulit bagi mereka, bukankah butuh setengah tahun untuk menyerapnya? Ini adalah kecantikan Leng Yuan karena takut akan kekerasan Mo Yue. Nyatanya, tidak hanya setengah tahun, tapi butuh 1 tahun untuk menyerap dan memurnikan batu giok spiritual ini, yang sudah sangat luar biasa bagi mereka ber-13. Apa yang salah dengan pemilik makam, memunculkan ide buruk seperti pos pemeriksaan? Jika Anda ingin membantu warisan Anda, temukan murid terbaik. Lebih baik mengambil batu roh level 4 sudah cukup. Siapapun yang menyerapnya lebih cepat menang, yang jauh lebih baik daripada giok roh. Berpikir bahwa Jun Jiu mungkin menghabiskan 1 tahun di dalamnya, jantung Leng Yuan berdebar kencang. Dia dengan hati-hati memperhatikan ekspresi dan reaksi tuannya, tetapi dia terpana dengan tatapan ini. Tidak hanya Mo Yue tidak mengerutkan kening karena tidak senang, tetapi dia mengaitkan bibirnya dengan jahat. Dan lesu, dan ada senyuman di matanya. "Kenapa kamu masih tertawa, Mo Yue?" Bagi orang-orang biasa itu, waktu tidak terbatas. Tapi untuk Xiao Jiwer, tidak akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. "Mengapa?" Leng Yuan berseru dan bertanya. Melihat kembali ke arah Leng Yuan dengan rendah hati, Mo Yue melanjutkan dengan mengatakan, "Bakat Jiwer kecil berwarna ungu tingkat 7, dan dia juga mendapat bantuan dari Xiao Wu, seekor harimau putih." 7 hari, Xiao Jiwer paling lama 7 hari sendirian. Sinar matahari dapat menyempurnakan batu giok spiritual ini sendiri. Petik 2, mendesis. Leng Yuan tersentak kaget. Itu bisa disempurnakan dalam 7 hari. Dia tidak bisa mempercayainya, dan mau tidak mau membuka mulutnya untuk membantah Mo Yue. "Tapi Tuan,
Nona Jun saat ini hanya seorang guru spiritual tingkat 4, dia tidak tahan terlalu banyak energi. Xiao Hu bisa menelannya. Oh begitu, Leng Yuan menggosok hidungnya, agar harimau putih bisa makan sebanyak itu. Tapi Leng Yuan masih sangat penasaran, apakah benar bisa selesai dalam 7 hari. Kita lihat saja, ... Setiap orang mencoba yang terbaik untuk menyerap giok roh. Seperti batu roh, batu giok roh dapat diserap dan disempurnakan untuk membantunya menembus dan maju. Tetapi ketika Anda menghadapi kemacetan, tidak ada kekuatan spiritual yang akan membantu. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan para murid di bawah Guru Roh Agung berada dalam masalah dan tidak dapat menyerapnya. Mereka melihat saya dan saya melihat Anda. Takut dianggap sebagai 3 yang terakhir, dia mengertakkan gigi dan terus berlatih. 5 hari kemudian, Yunni tidak tahan membuka matanya dan terengah-engah. Dia mengamati sekeliling dan tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat para murid yang tercekik. Melihat King Yu masih berlatih, ekspresi Yunni berubah. King Yu hanyalah seorang guru spiritual tingkat 8, jadi bagaimana dia bisa bertahan lebih lama dari seorang guru spiritual tingkat 9 seperti dia, yang akan menerobos menjadi seorang guru spiritual yang hebat. Mungkinkah bakatnya lebih tinggi darinya, sehingga dia bisa mengungguli dia dengan cepat? Yunni menolak untuk menerima, dia segera menutup matanya dan terus berlatih tanpa istirahat. Di mata mereka, akan memakan waktu sekitar 1 tahun bagi mereka untuk menyempurnakan batu giok spiritual ini bersama-sama, jadi tidak perlu terburu-buru seiring berjalannya waktu dari hari ke hari. Tetapi pada hari ke-6, situasinya berubah secara kualitatif. Dipimpin oleh Mu Jingyuan, Fu Linzan, dan Fu Linsuang. Semua orang berhenti satu demi satu. Itu hanya alasan kecil mengapa mereka terlalu lelah untuk menyerapnya. Yang mengejutkan mereka untuk berhenti adalah perubahan Ling Yuxi yang tiba-tiba. Kisusu membuka matanya, dan semua orang terkejut dan tidak percaya melihat batu Ling Yu berdengung. Energi murni dan kuat yang terkandung di dalamnya dengan panik bergegas menuju terobosan saat ini. Mereka tidak harus mengikuti arah aliran energi, karena di depan mereka, Junjiu bersinar dan tidak ada yang bisa mengabaikannya. Energi yang meluap dari giok roh tetap ada di sekitar Junjiu, bersinar cemerlang. Melihat ke atas sekarang, Junjiu seterang matahari kecil, semua orang harus menutupi mata mereka agar tidak silau. King Yu tidak terlalu terkejut, dia sepertinya sudah terbiasa. Dia hanya berkata, adik perempuan juniorku luar biasa. King Yu, bolehkah adik perempuanmu melakukan ini? Mu Jingyuan membuka mulutnya dengan kaget, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pinggiran lingkaran cahaya, dan dengan cepat menarik tangannya. Dari panas, Fu Linzan juga berkata, mengerikan. Kecepatan penyerapan Junjiu sendiri lebih cepat dari gabungan kita semua. Dia adalah guru spiritual tingkat 4. Bagaimana dia melakukannya? Bisakah dia menahannya? Dengan tubuh kecilnya, di mana energinya diserap dan dimasukkan. Menutupi matanya dengan kedua tangan, Fu Linzan memandang Junjiu melalui celah. Tidak mungkin membayangkan bagaimana tubuh kecil Junjiu dapat menahan energi besar yang tidak dapat ditahan oleh guru spiritual agung mereka. Jika Junjiu tidak berlatih, dia benar-benar ingin segera mengetahui kebenarannya. Lebih baik membantu jika kamu penasaran, dan selesaikan penyerapan giok roh sesegera mungkin, Fu Linsuang berkata dengan dingin, dan dia terus menutup matanya. Mendengar kata-katanya, Fu Linzan dan yang lainnya kembali sadar dan memejamkan mata untuk terus berlatih dan menyempurnakan giok roh. Hanya di sisi berlawanan, mata Hong Ying terbuka lebar, wajahnya ganas, dan telapak tangannya berdarah. Bersambung.